Ukraina ngemis ke Amerika Serikat minta bom klaster, NATO beberkan efek mematikannya. Today, the United States also continues to demonstrate its enduring commitment to Ukraine with the announcement of a new drawdown of military assistance to provide Ukraine's forces with additional munitions, weapons, and equipment needed to defend their country and push back on Russia's war of aggression. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. NATO memprotes keras rencana Amerika Serikat mengirim bom klaster ke Ukraina untuk menghadapi Rusia. NATO menilai bom tersebut terlalu bahaya diterjunkan di medan perang. Amunisi tandan tidak boleh digunakan oleh Ukraina dalam keadaan apapun. Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles mengatakan pada hari Sabtu bahwa senjata dan bom tertentu tidak dapat dikirim dalam keadaan apapun, kata Robles kepada wartawan setelah rapat umum di Madrid seperti dilansir dari Reuters. Sebelumnya, Gedung Putih mengumumkan pada hari Jumat bahwa Presiden Joe Biden telah mengesahkan pengiriman amunisi konvensional yang ditingkatkan tujuan ganda dalam jumlah yang tidak ditentukan ke Kiev berdasarkan rekomendasi dengan suara bulat dari Tim Keamanan Nasional Presiden. Bom tandan DPICM atau DPICM Cluster Munition merupakan amunisi konvensional yang ditingkatkan dengan tujuan ganda, Dual Purpose Improved Conventional Munition. Bom tandan DPICM lebih efektif karena memiliki kekuatan penghancur 5-10 kali lebih banyak daripada proyektil 155 mm konvensional. Sebab bom tandan DPICM berisi artileri atau hulu ledak rudal permukaan ke permukaan yang dirancang untuk meledak menjadi submunisi atau beberapa amunisi kecil pada ketinggian dan jarak optimal dari target. Submunisi ini saat meledak membentuk fragmentasi atau serpian logam yang punya peran ganda sebagai anti-armor dan anti-personel. Peran ganda sebagai penghancur kendaraan lapis baja dan anti-personel membuat bom tandan disebut DPICM alias Dual Purpose Improved Conventional Munition. Beberapa submunisi diperkirakan dirancang untuk reaksi tertunda atau penolakan mobilitas, jadi amunisi ini berfungsi sebagai ranjau yang baru meledak saat mendapat benturan atau tekanan. Dikutip dari laman Global Security, submunisi atau peledak pada bom tandan DPICM yang digunakan dikenal sebagai M77 yang dibuat di Amerika Serikat. M77 memiliki ukuran diameter 42 mm dan panjang 81 mm. M77 memiliki daya ledak tinggi sekitar 33 gram NTT strip RDX yang mampu membentuk fragmentasi anti lapis baja. Mekanisme bahan bakar sederhana dirancang untuk meledak saat terjadi benturan. Jika tidak ada benturan membuat proses ledakan tertunda berfungsi menjadi ranjau. Laman Global Security menyebutkan amunisi konvensional yang ditingkatkan dengan tujuan ganda atau DPICM ditembakkan dari artileri 155 mm saja. Proyektil ini ditembakkan dengan bahan bakar M577 MT dan diisi dengan 88 granat submunisi tujuan ganda.
Proyektil DPICM 155 mm berisi 2 jenis granat yaitu 64 unit M42 dan 24 unit M46. Kedua jenis mampu menembus lebih dari 2,5 inci baja homogen yang digulung. Mereka juga mampu melakukan fragmentasi untuk melumpuhkan personel. Selama penerbangan, dasar proyektil diterbangkan gaya sentrifugal menyebarkan granat secara radial dari jalur penerbangan proyektil. Fuse M577 MT diatur untuk berfungsi di atas area target, memulai penyebaran muatan di area dengan radius 200 meter. Mengejutkan, mantan pasukan khusus SEAL Amerika Serikat tewas di Ukraina jadi warga negara Amerika Serikat ke-26 yang gugur bela Kiev. Seorang mantan pasukan khusus SEAL Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan tewas di Dnipro, Ukraina pada pekan ini. Washington menyebut pria itu bertempur di Ukraina tidak dalam kapasitas resmi. Melansir Associated Press, kombatan itu bernama Daniel, mantan perwira pertama ALAS. Seorang sumber dari otoritas Amerika Serikat menyebut Swift tewas karena luka-luka yang dideritanya. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui bagaimana kondisi tewasnya. Belum juga diketahui apakah jasadnya telah dibawa keluar dari Ukraina atau belum. Pihak Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan bahwa Swift desersi dari satuan tugasnya di San Diego, negara bagian California pada Maret 2019 lalu. Tidak diketahui bagaimana pria ini bisa bergabung dengan pertempuran di Ukraina. Kami tidak bisa berspekulasi mengapa seorang mantan Angkatan Laut Amerika Serikat bisa berada di Ukraina. Demikian bunyi pernyataan Angkatan Laut Amerika Serikat. Pria itu diketahui bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat pada 2005 silam, kemudian ditugaskan ke unit pasukan khusus SEAL pada 2007. Pada 2014 ia meninggalkan militer tetapi bergabung kembali pada 2015. Swift lalu masuk ke unit SEAL lagi pada tahun 2016. SEAL merupakan kesatuan pasukan khusus utama Angkatan Laut Amerika Serikat. Satuan ini umumnya ditugaskan untuk menjalankan operasi penangkapan atau eksekusi tinggi-tinggi, serta mengumpulkan informasi intelijen di wilayah musuh. Komandan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat sendiri disebut telah mencabut keanggotaan Swift di SEAL setelah desersi. Swift disebut pernah bekerja sebagai polisi dan penulis buku. Sejak Rusia menginvasi Ukraina, Washington menyarankan warganya untuk tidak ikut bertempur di Ukraina.